Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Al-Adat. Adat itu artinya hitungan. Hitungan ya. Hitungan itu ada angka ada pada dulu 1 sampai 10 namanya adat mufrad. Ada hitungan yang dari 11 sampai 19 namanya adat murokab. Murokabun susunan, murokabun mufrad. Ada yang 20, 100 sampai dan ribuan seterusnya namanya adat muqdi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menerangkan satu persatu dulu. Nah, kalau ada angka 1 sampai 2 spesial, nanti gak usah saya jelaskan karena kamu terlalu kecil. Yang penting untuk praktek baca Fathul Qorib adalah 3 ke atas, 3 sampai 10. Ini yang praktek, ini saya jelaskan. Kalau ada angka mufrad itu artinya ini nak, mufrad itu 1. Jangan dikatakan 1. Contoh, salasun, arbaun. Ini kan 1 tulisan. 1 tulisan ini berarti pengertian mufrad adalah 1 tulisan. Murakkab itu artinya susun, tersusun, susunan. Maksudnya susunan adalah contoh 11 sampai 19. Saya contohkan. 15 itu dari kata khomsata sama asyaro. Ini kan 2 kata kan? Ini namanya susunan. Paham gak ini? Apa yang dimaksud mufrad, adat mufrad? Tulisannya hanya 1. Walaupun artinya 3, 4, 5, 6 tidak penting. Itu bukan tujuannya. Berarti pengertian mufrad adalah 1 tulisan. Adat murokab artinya susunan. Apa yang dimaksud? Tersusun dari 2 angka. Contoh 15, angka 1 dan angka 5. Angka 5 dan 10 loh maksudnya. 17 berarti angka 7 sama 10. Ini khomsah karena artinya 5, asar artinya 10. Berarti 15. Itu namanya adat murokab. Yang penting 3 sampai 10 sama adat murokab. Nanti penjelasannya ini nanti. Jadi mohon maaf, saya tulis di sini biar syutingannya jelas. Ini sudah terangkum lengkap. Berarti sudah terangkum lengkap mulai adat 1 sampai 2, 3 sampai 10 dan seterusnya ini. Yang tidak Pak. Wes, lengkap nanti pendalamannya nanti. Untuk anak-anak tidak perlu. Sudah cukup. Yang penting anak-anak tahu, harus bisa ini. Kalau bisa kamu subhanallah canggih. Kalau adat mufrad, ini saya tulis dulu. Kamu kok bisa ini cuangin, nah, langsung pada habis ini langsung baca Fathul Qorib. Kalau adat mufrad setelahnya dibaca jer, pegang dulu. Setelahnya dibaca jer, itu wajib. Contoh, salah satu rijalin wajib dibaca lib. Mengapa ada ta'an nanti itu bukan kelas kamu nak, karena kamu kelas 5 terlalu tinggi. Mesti dibaca apa? Jer. Terus ada contoh yang namanya ini contoh salah sunisain. Tapi sekalian tak dalami, kalau anak-anak nggak paham nggak apa-apa. Yang penting anak-anak mengetahui tonona. Kalau ada angka 3 sampai 10, ini angka berapa? Salasa kan 3. Salasa 3. Rijal laki-laki ini namanya setelahnya, paham kan? Ini angka, ini setelah. Ini angka, ini setelah. Setelahnya angka dibaca apa tadi nak? Jar alamatnya apa? Kasroh kan, paham kan? Ini. Langsung yang kelas berat Pak. Ini Pak Badik ini, dan yang kelas beratnya. Pak, bedanya apa? Ini nanti mesti Pak ada tak undi-undi dan tidak. Itu tulisan Arab di depannya. Contoh saya contoh 5. 5 laki-laki. Khomsa 5, ada kata 5. Saya contohkan ini biar banding.
Khomsatu rijalin. Kalau ini khomsu nisain. Bagaimana Pak membedakannya? Jawab. Kalau setelahnya ini berupa laki-laki, depannya kamu kasih tak. Kalau setelahnya ini kok perempuan, dia laki-laki, jangan kasih tak. Artinya biar, karena dia satu kan biar banyak anak Pak. Perempuan biar kawin dengan laki-laki, ibaratnya gitu aja. Biar banyak anak, kamu jadi cilik tak. Paham nggak? Ini rijal laki-laki dikasih tak. Kalau nisa perempuan berarti tidak ada tak. Itu untuk angka berapa? 3 sampai 10 itu sudah kelas pengalaman. Cah cilik apa-apa. Yang penting nanti kamu saya praktekkan setelah angka 3 sampai 10 mesti dibaca. Ya kastor gak apa-apa, jer. Baca tidak apa-apa, biarin. Wong kelas 5 ya kok sebenarnya wis mondok 2 tahun cuwaki dhewe. Ya, tutup. Berarti adat mufrad sudah paham. Sekarang adat murokab. Kalau bisa langsung ya baca kamu nanti. Saya ingin tahu tak syuting. Tak syuting kamu kan langsung ini namanya apa Pak Jine Pak? Testimoni. Loh kamu kelas 5 ndak pernah mondok, dikur Bapak R ini kok gelem. 5 dino maca Fathul Qorib, masuk Jawa Pos. Kalau Bu Jawa Pos. Terus coba adat murokab. Murokab tadi apa? Susunan itu yang dimaksud susunan bagaimana? Contoh saya contohkan. Ini ada angka salasah 3 asar 10 jumlah 13. Nah 13 maksudnya kemana? Adat murokab. Ini tadi 1 sampai 10 namanya adat ini adat murokab. Adat ini saya hapus dulu biar jelas. Tak tulis di sini biar paling jelas sekali. Adat murokab biar langsung pemahaman. Adat murokab itu ada 3 hukum. Wajib paham nah. Nanti awas kamu saya suruh menghafalkan. Adat murokab itu wajib ada 3 hal. Saya contohkan ini. Malaktu memiliki siapa saya. Saya memiliki malaktu memiliki siapa saya. Dan ini saya kode. Ini namanya angka. Ini namanya adat. Adat itu apa? Terus hitungan. Nanti gak saya hapus. Ini namanya makdud. Makdud apa artinya? Yang dihitung. Betul nggak? 15 perempuan. Imru'ah artinya perempuan. 13 laki-laki. Berarti 13 namanya hitung. Angka atau hitungan angka atau angka. Garis angka. Laki-laki namanya yang dihitung makdud. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang pertama adalah ini saya hapus. Semua makdud. Makdud langsung aja. Terus saya ulangi biar di sini aja karena untuk bawah. Saya hapus. Namanya makdud. Ini namanya apa tadi? Adat hitung. Nah, makdud jab sini. Angka 11 sampai 19 makdud wajib nasab atau fathah terserah Anda, terserah untuk mempermudah aja. Wajib fathah atau nasab. Menjadi tamyiz. Tamyiz tadi apa? Apanya? Pas, awas ini. Singkatannya tamyiz adalah takmim. Nah, ini contoh.
Saya memiliki 13. Mengapa dibaca rojulan? Nasab. Sebab Pak, sebab menjadi tamyiz. Apanya ngono? Angger ana angka 11 sampai tutuk 19 sing diitung kudu wajib dibaca nasab dadi apa? Tamyiz apanya? Paham ya? Tak contohake. Saya mempunyai 15 khamsata asyara kitaban. Saya mempunyai 15 Mengapa saya baca kitaban, Nak? Karena apa tuh? Ayo. Tam apa? Tamyiz. Tak pinter. Karena dia menjadi tamyiz. Mengapa, Nak? Tamyiz dibaca nas? Kitab isim muf. Tamyiznya alamatnya, nasabnya alamatnya fathah. Mengapa, Nak, kamu kok menjadikan tamyiz, Nak, kitab, Nak? Karena dia jatuh setelah angka 11 sampai 19 namanya adat murokab. Umpama eling temenan, Masya Allah kaya apa kok sayang. Iki intine Pak, ini kan harus paham materi. Lali ini karena terlalu banyak materi. Kudune ning omah nanti kamu belajar pada Pak Kiai. Loh, ngajimu jare 3 kilo nak dari rumahnya. Ngajimu jare ngajine ring Pak Dini iki. Ngajimu. Hari. Kakak ayah ini si Omahe ten pundi? Mas Bumi. Adoh kogonmu tadi. Oh dhewe desa meneh. Astagfirullahaladzim. Ngono ketemu aku tak kiai ini tak latih padha ngene, Pak. Teorine gen padha mbek aku ya jenenge ngono, utawa bocah gen pinter. Wes, yang penting Anda tahu mengapa dibaca kitaban, dibaca nasab karena dia menjadi tamyiz. Kok tahu dari mana tamyiz? Karena dia jatuh setelah angka 11 sampai 19 namanya adat murokab. Itu hukum dulu yang pertama. Terus saya jelaskan di sini. Salas itu namanya kan angka. Murokab apa artinya? Susunan angka pertama dan angka kedua. Kan susunan. Coba. Mana angka pertamanya? Ini namanya angka pertama. Mana angka kedua? Asyar. Kita nah, ini namanya angka kedua. Hukum yang kedua adalah angka yang pertama wajib dibaca fathah, langsung nak fathah, mesti dibaca ta, mesti dibaca sa, tidak mungkin su, tidak mungkin si selamanya, walaupun dikasih huruf jar. Contoh fi hom sa asyar kitaban, kitaban sama. Ini ono fi masuk ring khomsah dibaca apa? Tetap ta, tidak boleh. Karena sudah jadi kaidah. Angka yang pertama pada adat murokab wajib dibaca. Nah, wajib dibaca fathah selamanya, Pak, itu selamanya. Ya, walaupun ada huruf jar, tetap dibaca fathah. Ya. Sekarang yang ketiga. Ini yang paling sulit. Imro'ah artinya apa tadi? Perempuan. Ini saya tulis imro'ah perempuan. Rijal laki. Coba beda enggak? Ini ada hukum yang ketiga, di antara dua angka di antara dua angka pasti ada tak undi-undi, pasti ada tak marbutoh, pasti. Kalau tidak di depannya contohnya di salah sata asyara jangan dikasih. Kalau salasa harus asyarota. Paham gak ini, Pak? Saya ulangi, hukum yang ketiga adalah di antara dua angka pasti ada tak onde-onde. Kalau tidak di pertama ya di kedua. Contoh ini di pertama berarti kedua tidak ada. Kalau di pertama tidak ada berarti kedua harus ada. Bagaimana saya memilih?
cara memilihnya adalah adapun tempatnya melihat makdudnya. Makdud itu apa tadi? Yang dihitung. Kalau laki-laki, maka taknya di pertama. Kalau perempuan, maka taknya di mana? Di kedua. Beda nggak dengan adat mufrad tadi? Beda, Pak. Ini jelas. Contoh perempuan taknya di mana? Di sini. Kalau laki-laki taknya di ibaratnya karena dua gabungan kan sudah suami istri. Jangan sampai gabung perempuan, cara menghafalkan saja. Asaroh perempuan, imro'ah perempuan. Kalau asaroh laki-laki, rojulan laki, biar perempuan kumpul perempuan, biar wudunya tidak batal. Laki-laki kumpul laki-laki, biar wudunya tidak. Itu cara menghafal saja. Wes, walhasil tak dimasukkan otak nak. Hukum yang lafal ini, makdudnya wajib dibaca fathah atau nasab sebagai tamyiz. Apanya? Yang kedua, angka yang pertama wajib dibaca fathah, tidak dulti. Yang ketiga, di antara dua angka, antara salasa karo asyar, pasti ada tak onde atau tak marbutoh. Adapun tempatnya melihat makdudnya. Kalau makdudnya perempuan berarti onde-ondenya di belakang. Perempuan, Kedua. di kedua. Kalau laki-laki, Ke satu. alhamdulillah, sudah selesai. Masya Allah, subhanallah. Tulis.